Kira-kira kalau kebutuhan manusia itu, yang kalian tahu itu apa? Kebutuhan kita itu apa kan? Makan, minum, kemudian ada yang depan itu apa? Bajunya sandal dan pangan. Kemudian apa lagi? Selain kita hidup, selain kita membutuhkan makan, kita membutuhkan baju, kita membutuhkan apa? Pekerjaan menghasilkan apa? Untuk hidup. Jadi yang kita butuhkan itu tidak hanya sandang pangannya saja. Sandang pangan kita hasilkan dari pekerjaan. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan manusia. Salah satunya kebutuhan manusia itu apa? Ekonomi. Apa itu ekonomi? Ya seperti tadi, tentang bagaimana kita makan itu gimana hasilnya, dari mana kita bekerja, orang tua kita bekerja untuk apa? Membiayai kita sekolah. Buat kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama adalah produksi, yang ketiga ada distribusi, yang ketiga konsumsi. Seharusnya kalau teman-teman sudah paham apa itu arti produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Yang pertama, coba kita lihat gambar yang di sini. Gambar yang pertama di sini. Yang A, kegiatan produksi. Apa itu produksi? Produk itu apa? Barang, memproduksi barang. Jadi pengertiannya produksi itu kegiatan menghasilkan barang. Jadi uangnya dihasilkan dari apa? Diproduksi toh? Diproduksi dulu. Semisalnya kita memakai baju, apa kita kain langsung kita dijadikan baju? Kan enggak, harus diapakan dulu? Diproduksi dulu, dibuat dulu. Di mana? Di tukang baju atau tukang jahit. Nggak mungkin kita misalnya beli kain kita langsung pakai. Gini, kan enggak. Berarti kita dibawa ke tukang jahit terlebih dahulu. Itu yang namanya produksi. Produksi itu menghasilkan sebuah barang. Semisalnya meja. Apakah langsung tebang kayu bisa jadi meja? Kan enggak. Berarti diapakan dulu mejanya? Diproduksi dulu. Siapa yang memproduksi? Tukang kayu. Kalau produksi itu menghasilkan barang. Jadi kegiatan yang menghasilkan barang dinamakan apa? Produksi. Orang yang melakukan produksi, misalnya tadi tukang jahit itu orang enggak? Namanya orang yang maksudnya melakukan kegiatan tersebut namanya produsen. Ada produksi dan ada produsen. Kalau produksi itu kegiatan yang menghasilkan barang. Barangnya diproduksi terlebih dahulu, kemudian jadi barang jadi. Itu namanya produksi. Tetapi kalau orangnya, maksudnya orang yang melakukan produksi itu, yang membuat baju, yang membuat meja, kursi, itu namanya produsen. Produsen itu orang yang melakukan apa? Produksi. Maksudnya orang yang gawe. Makanya kalau cowok-cowok nih, sing gawe baju, sing gawe lemari, gawe kursi, gawe meja, itu namanya produsen. Kemudian, nah perbedaan antara produksi dan produsen. Kemudian
kegiatan produksi. Gambar yang di atas itu gambar apa? Gambar, siapa yang tahu itu gambar apa? Membuat di mana itu? Di pabrik. Jadi pabrik itu memproduksi apa di situ? Misalnya ayam pabrik, itu juga produksi. Misalnya pabrik roti, pabrik baju, pabrik apa lagi yang kalian tahu? Oh ya, sandal, pabrik sepatu. Nah itu merupakan produksi. Kemudian, jadi kalau orang-orang yang di situ yang lagi kegiatan itu dinamakan apa tadi? Produsen. Kemudian kita beralih ke gambar yang di bawahnya. Barang. Jadi tadi itu produksi bisa menghasilkan barang. Contohnya barang itu ada apa? Menjahit. Berarti menjahit ada anak panah. Berarti menghasilkan apa di situ? Baju. Berarti baju termasuknya apa? Barang. Kan baju kan barang. Kalau orang ya dimaksud apa? Bendanya tadi dimaksud apa? Produsen. Kemudian gambar yang kedua itu gambar apa? Jasa, pindah ke jasa. Di setir. Itu kan mengantar ke sekolah. Kemudian sampai ke sekolah. Jadi anak-anak kegiatan produksi itu ada dua. Yang pertama ada barang, yang kedua ada jasa. Kalau barang itu kan menghasilkan sesuatu. Jadi apa? Ini jadi apa? Yang tadinya kain jadi baju. Kalau jasa, misalnya orang mengantarkan ke sekolah, Pak Supir, misalnya Pak Bukul itu termasuk bidang jasa. Dia produksi tapi bidang jasa. Maksudnya Pak Supir itu menyetir mengantarkan ke sekolah kemudian sampai ke sekolah. Itu namanya bidang jasa. Aku kan juga digaji kalian sendiri toh. Nah, berarti itu bidang jasa. Boten menghasilkan barang. Misalnya guru itu juga jasa. Karena apa? Guru kan tidak menghasilkan barang, tetapi guru menyampaikan apa? Menyampaikan ilmu, menyampaikan materi seperti itu, bukan barang. Jadi produksi itu ada dua, ada barang dan jasa. Paham ya tentang produksi dan produsen? Kalau produsen itu orangnya yang melakukan produksi. Kalau produksi kegiatannya, bukan orangnya. Paham ya? Kemudian yang kedua ada distribusi. Kita lihat di kegiatan distribusi di gambar. Di gambar kita lihat kegiatan distribusi. Kira-kira itu gambar apa yang di atas kegiatan distribusi? Jelas. Di situ itu kayak apa nih? Agen beras. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Kalau tadi produksi menghasilkan barang, kemudian barangnya bisa disalurkan, dikirimkan, dijual. Itu namanya distribusi. Kalau produksi kan memproduksi dulu. Kalau distribusi menyalurkan. Misalnya kalian di rumah sama mama kamu biasanya sering membuat catering. Kalian sama mama kamu sama mama kamu memproduksi kue untuk dijual. Berarti nanti bisa disalurkan toh? Maksudnya disalurkan itu dijual. Yang memproduksi siapa? Kamu dan mama kamu. Itu dinamakan produsen. Kemudian barangnya disalurkan. Misalnya pabrik memproduksi pabrik sepatu. Sepatunya kan sudah jadi, barangnya sudah jadi. Kemudian disalurkan barangnya di mana? Misalnya di toko-toko, di minimarket, supermarket. Nah, itu namanya distribusi. Paham ya? Kalau produksi itu barangnya diproduksi dulu. Kalau sudah jadi baru disalurkan, itu yang dinamakan distribusi.
misalnya di pabrik, nggak mungkin barangnya jalan sendiri. Masa barangnya dari pabrik jalan sendiri ke tempat kan nggak mungkin. Ada orangnya yang mengantarkan barang, jadi dinamakan distribusi. Itu orang yang apa? Orang yang menyalurkan barang namanya distributor. Itu namanya orang yang menyalurkan barang. Kita lihat gambarnya di situ, kegiatan distribusi. Gambar yang ada mobilnya itu. Nah, di sini. Ini gambar apa? Nah, orang yang mengantarkan gas. Dinamakan apa? Distributor. Itu orang yang menyalurkan barang. Kemudian sampai di warung-warungnya. Itu. Kalau orang yang membeli, misalnya kita punya warung gas misalnya. Kan ada orang yang mengantarkan gas, namanya agen gas. Agen gas. Berarti kan biasanya kalau warung-warung diantar gas-gas itu, nah itu namanya apa? Distributor. Kita sebagai yang memiliki warung, kita disebut apa? Konsumen. Nah, kita yang punya warung, bukan, tapi ada lagi konsumsi. Nah, jadi misalnya kita punya warung toh, kita punya warung. Ada orang yang mengantarkan gas ke rumah kita, ke warung kita. Orangnya itu gimana? Distributor. Orang yang mengantarkan barang toh, terus sampai ke warung kita. Jadi ini apa namanya apa? Konsumen. Konsumen itu orang yang menjual warung. Misalnya Pak Budi, Pak Tono, warung sawit ini, itu namanya konsumen. Maksudnya kan agen gas mengantarkan ke warung. Kan ada toh agen gas yang pakai mobil besar itu. Nah, itu namanya distributor. Kemudian diantar ke warung-warung. Yang punya warung itu dinamakan konsumen. Nah, seperti itu. Kalau kita misalnya ada yang beli kan segala distribusi. Kemudian yang terakhir ada konsumsi. Gambar yang terakhir dibalik. Gambarnya ada yang terbalik. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Namanya juga konsumsi itu biasanya misalnya suatu saat nanti kalian jadi seksi konsumsi, jadi seksi makan-makan. Maksudnya yang menyiapkan barang makan. Kemudian, nah, kegiatan konsumsi kita coba lihat di gambar. Itu gambarnya anak-anak sudah apa? Apa ketika anak itu makan? Apakah langsung dia tangkap ikan langsung gimana? Enggak. Maksud kita bisa kita mancing ikan, ikannya dapat langsung kita makan? Enggak. Nah, jadi kalau dikonsumsi itu kegiatan menggunakan badan atau juga kegiatan tentang misalnya makan sesuatu yang dapat kita lakukan. Misalnya contohnya digambar di situ. Tahukah kamu bagaimana ikan hasil tangkapan bisa kita makan? Kegiatan apa yang dilakukan untuk mendapatkan ikan? Yang pertama apa untuk mendapatkan ikan? Ikan itu dari mana? Dari nelayan toh? Dari nelayan itu tangkap ikannya dulu. Habis ikannya ditangkap, kemudian dia apa kan? Diproduksi dulu. Misalnya jadi sarden. Habis sudah jadi sarden, kemudian disalurkan barangnya. Tadi dinamakan apa? Distribusi atau juga distribusi dulu, disalurkan dulu. Nanti saja dimakannya ya. Kemudian sampai ke kita. Di situ kita apa? Masak dimakan. Jadi itu yang dinamakan konsumsi. Kita lihat gambar yang satu, makanan yang sudah jadi. Nggak mungkin kita sesuatu makanan masuk mentah-mentah langsung dimakan. Kalian boleh ya? Enggak toh. Kita misalnya main aja sampai 3
tulisannya. Apa kita membuat ini dulu kan sudah ada di pabriknya. Ada pabrik mie, kemudian ada pabrik mie, kemudian minyak dikemas. Habis itu disalurkan barangnya ke rumah masing-masing kita beli di warung. Berarti itu dinamakan konsumsi. Paham ya? Kemudian gambar yang kedua, ada kendaraan bermotor. Itu di situ. Apakah kita membuat motor dulu? Nah, berarti kan ada pabrik. Jadi konsumsi itu menggunakan barang. Kita misalnya motor, kita beli motor. Bapak Ibu kita beli motor, langsung digunakan. Itu sudah termasuk konsumsi. Artinya kalau konsumsi itu barangnya digunakan. Kalau makan berarti ya dimakan. Kalau misal mobil berarti digunakan. Itu yang dinamakan konsumsi. Paham ya? Jadi tadi yang pertama ada apa? Produksi itu apa? Kegiatan memproduksi barang. Orang yang memproduksi barang dinamakan apa? Produsen atau produktor. Nah, produsen. Kemudian yang kedua ada apa? Distribusi. Menyalurkan barang. Orang yang menyalurkan barang dinamakan apa? Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi itu apa? Barang yang kegiatan menggunakan barang. Jadi barangnya sudah bisa, minyak sudah bisa dimakan. Nah, seperti itu yang dinamakan konsumsi. Coba kita lihat ya lembar berikutnya. Di situ ada gambar-gambar. Di sini itu sudah ada gambar-gambar tentang skema kegiatan ekonomi pada teh. Kita nggak mungkin misal kita makan itu ikut teh, kita petik langsung jadi teh kan nggak mungkin. Ada pabriknya. Jadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar. Jadi di situ itu yang pertama, yang di sini adalah memetik daun teh. Jadi perkebunan. Jadi teh itu ada kebunnya. Kalau sudah dipetik, jadi diolah atau diproduksi. Di mana memproduksi tehnya? Di pabrik teh. Kemudian kalau sudah tehnya diproduksi, kemudian dikemas, kemudian barangnya diapakan? Disalurkan. Kalau sudah barangnya disalurkan, berarti sampai kemana? Di toko-toko Alfamart, di minimarket, di warung-warung. Kalau sudah, berarti kalau sudah ternyata telah masuk, kemudian atau sampai ke pembinaan atau orang yang sering makan teh, minum teh. Maksudnya sampai ke orang-orang yang minum teh istilahnya kalau di sini. Nah, bagian ada di bawahnya gambar di sini. Di bawahnya gambar di sini. Ini ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini yang di atas gambarnya ada 5 juga. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini gambar ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini anak panah. Nah, jadi anak-anak yang pertama gambar yang pertama itu dari mulai sini. Kalau sini muter ke sini. Jadi di sini ini tiap kelompok mengisi apa? Yang pertama, gambar yang pertama ini kegiatan apa? Misalnya tadi
kegiatan